Shalom, selamat sore saudaraku. Di sore ini mungkin kita semua sudah pada lelah, mungkin masih ada yang sedang di jalan, atau sedang coffee time, ada sedang coffee time atau tea time, ya, lebih netral tea time. Nah saudaraku, hari ini kita masuk ke renja yang terakhir, yang ketiga dalam minggu ini, yaitu membahas khotbah Ibu Lydia hari Minggu yang lalu tentang hidup berinteraksi, di mana kita kasih contoh interaksi daripada Nabi Samuel dengan Saul. Saul diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja, namun karena ketidaktaatan kepada pemimpinnya, yaitu kepada Samuel, maka Tuhan mengatakan kerajaan dikoyakkan daripada Saul. Lalu roh jahat selalu datang mengganggu Saul. Nah, ketika roh jahat datang, dia mengundang mencari seorang pemain kecapi yang handal. Dan ketemulah Nabi Daud. Nabi Daud setiap kali memainkan kecapinya, maka roh jahat itu undur dan nyamanlah hati Saul. Akhirnya Saul mengatakan dia sangat mengasihi Daud dan dia suka kepada Daud, anak Isai. Nah, namun kemudian saudaraku, suatu hari ada kesempatan bagi Daud untuk memenangkan peperangan, di mana Goliat sudah menggetarkan hati bangsa Israel. Para prajurit dan Raja Saul tidak berani menghadapinya karena dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dengan iman, Daud mengalahkannya sehingga dia dielu-elukan oleh para masyarakat Yahudi waktu itu di Israel. Dan itu membuat sakit sekali hati daripada Nabi Saul. Saya ulang sekali lagi, Nabi Saul menjadi dendam. Nabi Saul tidak ingin kerajaannya berpindah. Berarti dia sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan, dan dengan kekuatannya dia berusaha ingin melenyapkan, membunuh, membinasakan Daud, saudaraku. Tapi Tuhan berkehendak lain. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar dendam, khianat, akar pahit tidak berakar di dalam hati kita. Saya bacakan Filipi 4 ayat 8 nanti yang akan dijelaskan oleh Ibu Lydia sampai 9-nya. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, Ibu Lydia menyampaikan bahwa ketika seseorang mengalami kepahitan karena dilukai orang, ada usaha yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang terluka. Ada yang harus diusahakan, ada harus dipelajari. Silakan Ibu Lydia sampaikan. Ya, tadi di Filipi 4 ayat 8 yang dikatakan dengan Bu Gembala, oleh Bu Gembala, pikirkanlah semua itu ya, 8 item itu. Nah, itu sesungguhnya banyak orang berpikir ya, itu tuh susah gitu ya. Itu tuh sepertinya terlalu berat. Nggak mungkin gitu ya, kok sepertinya kayak orang harus suci gitu ya. Nah, ternyata di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 16 itu dikatakan, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang suci di hadapan Tuhan dan manusia. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang suci di hadapan Tuhan dan manusia. Tetapi ada juga yang versi King James-nya lebih mengenal lagi, saudara. Kita lihat ya, saya bacain. Dan di dalam hal itu aku melatih diriku, supaya aku senantiasa
menaruh hati nurani yang apa dari kesalahan. Jadi butuh waktu atau ada proses melatih diri, belajar untuk menjaga hati ini supaya bisa memikirkan yang benar dan yang suci. Bisa membuat hati luar cemar seperti itu. Sehingga sesungguhnya kalau orang dikatakan melatih diriku, berarti pasti tidak sekali langsung jadi ya. Jadi intinya gini, setelah kita dibaptiskan, kita menerima hati nurani murni dari Tuhan. Tetapi ternyata kita harus melatih diri kita, melatih tubuh kita ini juga agar tidak kedagingan. Sebab kalau Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, maka hal-hal yang daging dia tidak sukai lagi. Dia harus bertumbuh secara roh. Gimana tadi lagi juga? Itu dikatakan ya di Roma 8 ayat 5, kalau seseorang itu melatih pikirannya, ya menjaga hatinya, semua yang baik-baik itu dipikirkan, berarti orang tersebut hidup menurut roh. Dikatakan di Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah ini saudara. Betul Ibu. Jadi Saul, kenapa dia sampai binasa? Dia memikirkan hal-hal yang daging. Dia nggak memikirkan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Samuel bilang, mana yang lebih berkenan kepada Tuhan? Memberikan korban daging sembelihan atau mendengar? Nah, jadi kalau roh itu saudara, kalau saudara mengakui di dalam diri saudara ada roh, senang mendengarkan suara Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan, maka keinginan-keinginan daging saudara oleh Roh Kudus saudara akan mampu meninggalkan itu. Amin. Ya, itu ya Ibu ya. Nah, jadi saudaraku, orang yang sering mengalami kepahitan itu sesungguhnya dia tidak mau menaati Tuhan. Dia memikirkan keinginan-keinginan daging, keuntungannya. Ya, misalnya dia dirugikan orang, aduh kenapa aku ditipu misalnya. Terus di pikiran, aduh uangku seharusnya sekian, kok udah habis sekian nih. Aduh gara-gara si anu nih. Ini orang-orang yang kedagingan. Nah, tetapi kalau yang dari roh, dia akan katakan, aku ditipu orang 1 miliar misalnya, tapi aku percaya Tuhan bisa mengembalikan itu. Aku ampuni dia, aku maafkan, dan aku belajar ke depan tidak lagi melakukan kesalahan atau keteledoran. Itu kalau orang benar. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, berkati aku berlipat ganda, aku ampuni. Kiranya dia juga bertobat. Kira-kira seperti itu. Harusnya nih Saul nih mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya telah berdosa. Saya tidak taat kepada hambamu Samuel. Ampuni saya. Harusnya dia bilang. Begitu dia minta ampun, Tuhan mungkin akan memulihkan. Nah, tapi Saul tidak melakukan. Dia simpan di dalam hatinya. Pas ada pemicu, ketika Daud dielu-elukan bangsa Israel, dia teringat, waduh, kerajaanku sudah dikoyakkan. Waduh, ini kayaknya penggantinya, gue gak mau. Gue mau binasakan ini Daud. Nah, ini saudaraku. Apalagi Ibu? Ya, jadi itu adalah hati daripada Saul. Nah, sekarang yang kita lihat adalah apakah hati Daud itu juga berubah? Ya. Apakah jadi Daud itu tidak lagi menghormati Saul sebagai rajanya? Oh iya, akhirnya kemudian Saul kan mengejar-ngejar Daud ya Ibu ya. Daud mempunyai kesempatan. Coba Ibu. Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Ya, di situ dikatakan Daud itu yang pertama dia berkata, Tuanku Raja. Nah, dia berarti masih menghormati, menganggap Saul adalah rajanya. Terus yang kedua, Daud itu berlutut sampai mukanya ke tanah. Wow. Nah, bukan untuk memohon pengampunan kepada dia. Penghormatan dia sebagai raja tidak pernah luntur. Dia nggak mau merebut kerajaan itu dengan cara kekuatan dia. Meskipun dia bisa. Bahkan Tuhan udah menyerahkan. Ini hebat saudara.
Dan yang berikutnya, Daud itu menyerahkan penghukuman dan penghakiman adalah hak Tuhan. Sehingga ketika penghukuman dari Tuhan itu jatuh kepada Saul, Daud pun ikut berduka cita. Kematian daripada Saul, Daud sangat-sangat sedih. Nah ini. Memang ada ayat Alkitab mengatakan jangan engkau bersuka cita ketika musuhmu sedang mengalami bencana, ya. Oleh karena itu Daud melakukan itu benar dengan tepat, saudaraku. Jadi Daud ketika Saul mati dan Jonathan mati, dia menangisinya, dia mengadakan ratapan. Dia tidak menghendaki kematian orang. Dia percaya kepada pengaturan Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang luar biasa sehingga tidak ada raja yang seperti Daud dalam kerajaan Israel sampai hari ini, yang begitu dibanggakan imannya, yang begitu diinginkan penggantinya, yang begitu dielukan. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia berkenan kepada Daud, dan Daud dijanjikan Tuhan suatu janji bahwa keturunannya tidak akan pernah putus menjadi raja. Dan akhirnya Daud menjadi nenek moyang daripada Mesias, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia. Ya, jadi Daud itu bisa berpikir seperti itu sesungguhnya, yaitu Roh Kudus tadi yang kakak katakan, ketika dia memikirkan hal-hal yang dari roh, itu akan terungkap lewat perkataannya, lewat perbuatannya, lewat pikirannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Daud itu merasa semua yang dia alami, ujian-ujian itu, dalam yaitu lewat kehidupan, dihina, dicemooh, semua itu adalah merupakan kesempatan mulia yang Tuhan berikan buat Daud, ya kan? Kesempatan untuk menunjukkan, ya, Tuhan itu diberi akses istilahnya ya sama Daud, untuk Tuhan mengukir karakter Daud, ya, kesempatan dia juga untuk memuliakan Tuhan, ya. Itu Luar ketika biasa. kesempatan yang Tuhan berikan enggak gampang, tapi memang ya ujian-ujian seperti penghinaan, pencemoohan itu, ya kan, diludahi semuanya itu, kalau kita terima dengan hati yang enggak benar, ya seperti tadi di awal kita katakan, jadi permusuhan, ya kan. Tapi, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya semua saudara yang menyaksikan video ini, kami beritahu buat kita semua, jika ada persoalan sekecil apapun, jangan anggap enteng dengan dosa, jangan excuse dengan dosa, tapi segera berberes dengan Tuhan, akui di hadapan Tuhan, selesaikan dengan sesamamu, buang semua kepahitan-kepahitan dari hidupmu. Dan bila engkau menerima semacam teguran, berbesar hatilah, rendahkan hatimu, karena Tuhan sanggup memulihkan. Meskipun ada ancaman, Tuhan sanggup. Ancaman mungkin penyakitmu, usahamu, kedudukanmu, Tuhan sanggup memulihkan. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian daripada orang berdosa, tapi Dia menghendaki pertobatan. Ingat, Yesus datang dari surga, sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Jika engkau mengalami terluka atau kecewa, dipermalukan atau dikhianati orang, jangan balas, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus, datang kepada nabinya, datang kepada gereja di mana ada Roh Kudus. Saudara butuh pertolongan konseling, hubungi hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia Roh Kudus untuk menyelesaikan masalah saudara. Jangan pendam. Demikian saudaraku, renja pertama, kedua, dan ketiga pada hari ini. Saya percaya ini menjadi berkat dan pengetahuan buat saudara. Tidak ada akar pahit, harus membereskan. Dan kita doakan supaya Ibu Lydia yang sudah menyajikan firman ini boleh semakin diberkati Tuhan, dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan Injil melalui online maupun offline. God bless you. Sampai jumpa di minggu depan.
like a